Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat peta satuan lahan, di mana peta satuan lahan ini disusun berdasarkan data-data sekunder maupun primer seperti peta penggunaan lahan, kemiringan lahan, jenis tanah, geologi, dan seterusnya. Semakin banyak data sekunder yang kalian pakai, semakin bagus atau representatif peta satuan lahan yang kalian buat. Dalam contoh di sini, saya hanya akan menggunakan peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan. Yang pertama akan kita buat yaitu peta penggunaan lahan. Di sini peta penggunaan lahan sebenarnya bisa didapat dari dua cara. Yang pertama kita melakukan pengunduhan file di Badan Informasi Geospasial. Yang kedua manual atau kita membuka citra satelit, kemudian didigitasi atau didelinease secara manual. Hal ini bagus yang mana? Pasti akan bagus atau lebih detail kalian mendigit sendiri atau mendigit dari citra satelit resolusi tinggi seperti dari Google Earth maupun Sasplanet. Tapi di sini kita akan belajar satuan peta lahan dengan mudah dan praktis, maka kita akan menggunakan data penggunaan lahan dari Badan Informasi Geospasial. Langsung saja kita buka Google Chrome, kemudian ketik tanah air Indonesia Geospasial. Kemudian login. Di sini kalau kalian belum melakukan register atau belum punya username ataupun password, silahkan register, ikuti langkah-langkahnya, itu pun sangat mudah dan kalian akan mendapatkan username dan password secara gratis. Langsung masuk di sini karena saya sudah buat. Kemudian kita akan mendownload peta RPI format save file. Kenapa tidak JPEG atau yang lain? Karena ketika kita mendownload format yang JPEG, kita akan melakukan digitasi secara manual. Hal itu akan melakukan kerja dua kali. Jadi kita langsung unduh yang jenis save filenya. Silahkan pilih kabupaten kalian yang dimana di situ akan dilakukan observasi kalian masing-masing. Di sini saya beri contoh, saya mendownload di Kabupaten Jember, silahkan klik kanan di Kabupaten Jember. Kemudian skala ini pilih yang 25K atau 25.000 BIG. Jadi Badan Informasi Geospasial ini menyediakan peta semi detail dengan skala 25.000. Dan klik, setelah itu klik unduh ini. Ketika kita sudah diunduh seperti ini, maka kita akan lihat hasil unduhannya seperti di sini. Saya sudah unduh Kabupaten Jember ini hasil dari BIG, kemudian lakukan ekstrak file. Jadi setelah diekstrak file, kemudian ini akan jadi Kabupaten Jember. Di sini banyak data-data seperti penggunaan lahan, jalan, irigasi, sungai, dan sebagainya, batas desa dan batas kecamatan terutamanya. Silakan kalian buka langsung ArcGIS-nya.
Subuh ya itu. Aduh. Oke, langsung ini tampilannya, tampilan awal. Kita buka terlebih dahulu add data ini. Kalau kalian belum muncul add data, silahkan klik kanan, terus gini standar ini kalian centang, nanti akan muncul add data. Klik add data ini, kemudian silahkan mencari folder di mana kalian menyimpan hasil dari ekstrak file dari badan informasi geospasial tersebut. Di sini langsung connect to folder. Kalian menaruh di mana, silahkan kalian cari seperti ini. Misal kayak punya saya di picture, kemudian di sini Safri, kemudian oke. Di sini akan muncul Kabupaten Jember. Di sini jadi kita akan membuat peta penggunaan lahan terlebih dahulu. Segala macam yang berdiri di atas tanah silahkan kalian masukkan, seperti kebun, ladang, sawah, tanah campur, bangunan, danau, empang, garam, terus agri alam, hutan kering, semak belukar, pemukiman, terus sudah itu aja. Add. Nah ini tampilannya, jadi satu Jember tutupan lahannya sudah masuk semua, sudah tampil semua. Nah kita tinggal daerah mana yang mau jadikan kita observasi atau melakukan penelitian atau membuat peta kerja dan sebagainya. Di sini saya beri contoh, saya akan melakukan yang pertama, silahkan masukkan administrasi desa. Ini administrasi desa ini menunjukkan batas-batas desa yang di areal Jember, silahkan di add. Kemudian saya memilih daerah observasi atau yang saya lakukan penelitian itu di daerah ini. Saya klik info, saya akan memilih desanya. Di sini saya semisal di areal di desa Suco Pangepok. Jadi saya memilih desa Suco Pangepok. Kemudian klik kanan, open atribut tabel, silahkan pilih select by attribute. Select by attribute ini digunakan untuk mencari desa Suco Pangepok dan sebagainya. Silahkan klik Namu BJ karena ini nama desa ini yang berformat Namu BJ. Silahkan klik 2 kali sama dengan get unique values, kemudian Suco Pangepok diketik. Suco Pangepok. Ini Suco Pangepok, klik 2 kali, play. Itu Suco Pangepok sudah tergaris biru. Kemudian di administrasi desa silahkan klik kanan, kemudian data, ekspor data. Setelah itu di sini kalian buat folder. Caranya ini new folder, kemudian desa Suco Pangepok, enter. Desa Suco Pangepok ini klik 2 kali, kemudian di sini batas desa. Oke, batas desa sudah, save. Oke. Yes. Di sini namanya batas desa Suco Pangepok. Langsung diancentang administrasinya. Ini agri kebun, klik shift, klik lagi pemukiman. Di sini paling bawah klik, kemudian di grup, terus di turn off terlebih dahulu. Ini batas desa Suco Pangepok. Ini dia Suco Pangepok.
Kemudian kita akan melakukan pembuatan peta penggunaan lahan di areal Suco Pangepok sini. Saya hulu dulu, kemudian saya batas, ini hitam ini batas desa, kemudian tarik paling atas. Nah, di sini kita akan melakukan pengklipan atau pemotongan di mana penggunaan lahan ini akan terpotong hanya di wilayah Suco Pangepok saja. Jadi langkah yang pertama kita lakukan di sini secara manual, semisal ini agri kebun. Oh, ternyata di sini ada kebun. Kemudian dilakukan geoprocessing. Setelah itu klip ini memotong areal mana dipotong. Saya ingin memotong agri kebun. Dan saya ingin agri kebun ini hanya di wilayah desa observasi saya. Jadi saya masukkan batas desa. Kemudian klik di sini, pilih kebun, enter, kemudian oke. Di situ sudah kebun sudah tampil. Ini kebunnya di areal Suco Pangepok. Kemudian agri kebun sudah, sekarang agri ladang apakah ada? Oh, ternyata ladang ada di desa observasi saya. Jadi saya lakukan seperti persis kayak tadi, ladang masukkan, batas desa, kemudian di sini klik ladang, enter, oke. Sudah, kemudian di sini sawah apakah ada? Oh, sawah ternyata ada, ini yang hilang ini. Kemudian saya lakukan seperti tadi, salah, klik sawah, kemudian batas desa, di sini klik sawah, oke. Sudah, sawah sudah, kemudian agri tanam campur. Oh, di sini agri tanam campur ternyata tidak ada, jadi tidak usah dilakukan, dihiraukan. Bangunan juga tidak ada, danau juga tidak ada, empang juga tidak ada, garam juga tidak ada, nona agri alang juga tidak ada. Nah, ini nona agri hutan kering. Oh, ada hutan kering banyak. Jelas dengan geoprocessing, klik masukkan hutan kering. Kemudian di sini pilih batas desa, klik hutan kering, enter, oke. Close. Kemudian hutan kering silahkan diuncentang. Nona agri semak belukar ada, geoprocessing, klik. Di sini ada semak belukar. Oh, ini batas desa. Ini pilih penyimpanannya dan namai semak belukar. Enter, oke. Sudah, terus pemukiman. Oh, pemukiman ada di situ. Jadi geoprocessing, klik, masukkan pemukiman, batas desa, kemudian foldernya, klik pemukiman, enter, oke. Sudah selesai. Terus kemudian juga player di remove. Nah, ini sudah jadi peta penggunaan lahan yang ada di areal desa Suco Pangepok, Kecamatan Cilebuk, Kabupaten Jember. Setelah ini kita layout. Sebenarnya kita akan melakukan pembuatan peta satuan lahan. Jadi untuk layoutnya di akhir aja. Kita akan melakukan peringkasan atau penggabungan dari data-data seperti ini. Jadi disajikan dalam satu file. Caranya geoprocessing, terus kita match. Ini dimasukkan semua, mulai dari pemukiman sampai kebun. Masukkan semua, kemudian penggunaan lahan desa, lahan Suco Pangepok.
dan pilih OK. Ini sudah jadi. Kemudian ini di remove. Ini sudah jadi penggunaan lahannya. Kita lihat open atribut tabel. Di sini remake. Nah, ini remake. Ini ada pemukiman, semak belukar, sawah tada hujan, tegalan, perkebunan. Di sini saya juga akan melakukan peringkasan karena hal seperti ini sebenarnya kita harus menggabungnya, tidak perlu kita sendiri-sendirikan seperti ini biar data kita lebih simpel lagi. Caranya kita klik geoprocessing, terus pilih dissolve, kemudian penggunaan lahan susun pangepok. Karena tadi penggunaan lahannya namanya di open attribute tabel tadi namanya remake, kita pilih remake. Kita akan meringkas data-data yang di remake seperti ini kita akan meringkas, kemudian sini dissolve penggunaan lahan, dissolve yes, boy guys, dissolve masih Oke, nah, sudah jadi dissolve-nya. Kemudian klik open atribut tabel. Di sini sudah sangat ringkas, dimana dia sudah sendiri-sendiri. Silahkan kalau mau pengen menambah luasan, caranya silahkan klik add field, name-nya silahkan klik ketik luas. Di sini kalau pakai angka, tampilannya angka, kita pakai double. Kalau untuk keterangan yang huruf itu pakai teks. Jadi kalau luas kan menunjukkan angka, kita menggunakan double. Pilih OK, kemudian kalkulat geometri. Di sini karena area ini disable atau masih belum bisa, maka kita akan mengganti layernya, koordinat sistemnya diganti. Jadi kita masih menggunakan WGS 1984, di mana WGS 1984 ini mengukur permukaan bumi menggunakan derajat menit second. Kalau kita menggunakan UDM zona 49S atau wilayah kalian masing-masing, di mana di sini bumi diukur menggunakan satuan meter. Jadi ketika kita membuat luasan, maka kita harus menggunakan satuan yang meter agar kita tahu luasan tersebut. Kemudian pilih OK, tabel, klik, terus di sini pilih kalkulat geometri. Di sini area sudah bisa. Kemudian kita pilih hektar, kemudian OK. Di sini sudah tampil luasannya. Kemudian kita simbologi, klik 2 kali pada desa pengolahan, kemudian kategoris, ini remake, kemudian add all values, simbol, property simbol, outline-nya saya buat 0, kemudian OK. Nah, ini penggunaan lahannya di desa Suco Pangepok. Kita sudah selesai membuat data atau peta sekender penggunaan lahan di areal penelitian saya. Kemudian saya akan membuat peta kemiringan lahan di areal desa Suco Pangepok. Untuk pembuatan peta kemiringan lahan kita butuh data digital elevation model, di mana DEM yang kita akan lakukan penurun atau pembuatan peta kemiringan lahan, kita mengambil dari Badan Informasi Geospasial, yaitu DEMNAS. Langsung kita silahkan register kalau belum punya akunnya atau username-nya. Klik DEMNAS, kemudian pilih wilayah observasi kita, wilayah penelitian kita. Saya berada di Jember.
dimana susah banget Pak, ini terletak di area sini, maka saya akan klik kanan di sini, klik kiri, kemudian Demnas, pilih seperti ini, kemudian dia akan auto mendownload, start download. Kena cara virus ya. Segel lah ke Demnas guys. Jangan. Baik, karena malam ini Demnas sedang tidur, maka kita menggunakan tidak bisa ternyata. Susah memang download di Demnas, untung-untungan. Apa IDM ya? IDM aja bermasalah. Ditelan ya? Kok iso kan? Oke, ditelan ya Bang. Ctrl C neng IDF buka coba iku startan saya. Oh kena, gak melaku. Pegel DM kok tambah. Oke. Nah, itu. Ctrl V ya? Iya. Oke. Oh, gak belum berarti. Sing isap iki ku Mas. Nanti ora gelem. Oke, kok error kabeh. Anggap kita sudah mendownload dan selesai. Karena saya sudah punya datanya, jadi seperti itu langkah mendownload di Demnas. Saya akan memasukkan data hasilnya di new folder. Dasanen Rejo. Kok lali pisan aku jali. Aduh. Picture, kemudian Dem Jember. Oh ini ada semua. Oke, masukkan dari sini aja. Tadi di picture, kemudian Dem Jember. Oh ini hasil downloadannya masih ada semua komplit. Kemudian kita add. Ini hasilnya dari Demnas, hasil downloadan dari Demnas. Di sini yang tidak melakukan aduh kena keluar semua. Ini saya menggunakan sedah yang saya gabung. Nanti saya sertakan kalau memang dibutuhkan. Jadi hasil dari Demnas tadi yang sudah digabung. Tadi kalau download dari Demnas masih berupa satu kotak, kemudian kita bisa menggabungnya. Biar lebih cepat, kita anggap saja kita sudah digabung. Kemudian kita lakukan pengeklipan, atau kita akan mengambil wilayah
digital elevation model di areal desa kita yang mau dilakukan penelitian. Dan pilih ArtToolbox. Data management tool, kemudian raster processing, clip. Nah, di sini bedanya. Kalau nge-clip raster jangan di geoprocessing, karena di geoprocessing sini hanya disediakan untuk save file. Kita akan clip raster, data raster. Input rasternya masukkan bahan yang mau diklip dan output teksturnya wilayah mana yang mau kita hasilkan atau daerah yang cuma dihasilkan. Silahkan di sini demnas underscore suco titik tifter, kemudian ini dicentang. Oke, sudah. Raster gabung sebenarnya sudah. Ini sudah kepotongannya di wilayah daerah Suco Pangepok saja. Kemudian kita ingin membuat peta kemiringan lahan. Klik ArtToolbox lagi, 3D Analysis Tool, kemudian Raster Surface, pilih slope. Slope ini kemiringan lahan. Kemudian demnas masukkan, pilih output foldernya, kita pilih slope.tif enter. Kita output measurement kita menggunakan persen, jangan degree atau derajat, kita menggunakan persen karena standar di nasional kita menggunakan persen semua, persen res. Pilih OK. Ini sudah jadi peta slope-nya, ini skala slope-nya atau interval slope-nya. Kemudian kita akan melakukan reclassify atau pengkelasan. Jadi kita pilih Spatial Analysis Tool, terus kemudian reclass. Nah, di sini reclassify. Masukkan slope, kemudian kita pilih classify. Kita menggunakan kelasnya hanya 5 saja ya. Jadi mulai dari 0 sampai 5, kita pilih persen dulu. Kita 0 sampai 5, 5 sampai 15, 15 sampai 35, kemudian di sini 45. Nah, di sini 100, ini berarti lebih dari 45. Kemudian pilih OK. Pilih di sini kelas slope, enter, kemudian pilih OK. Sudah jadi ini kelas slope-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita di sini agar bisa mengolah atau mengoverlay dengan data-data yang dulu, kita harus jadikan save file terlebih dahulu. Karena ini data raster. Nah, raster itu kalau di zoom dia akan pecah, mengeluarkan pixel-pixelnya. Semakin kecil pixel ini berarti data kalian semakin detail. Nah, kemudian kita pilih conversion tool, di mana conversion ini di fold di sini, kemudian from raster atau polygon. Nah, di sini pilih raster atau polygon, dijadikan polygon. Kelas sub masukkan, value-nya tetap, kemudian di sini pilih slope .save file, enter, kemudian pilih OK. Sudah jadi ini. Kemudian kita akan melakukan eliminate atau membuang wilayah yang luasannya sangat kecil. Jadi kita tidak terlalu kebanyakan daerah-daerah di mana dia harus didelinase atau terlalu kecil, itu sangat mengganggu penelitian kita. Tergantung ketelitian yang kalian
buat sih. Jadi kalau semakin detail ke peta yang ingin ditampilkan, daerah observasi yang kurang 2 hektar itu harus ditampilkan. Tapi di sini saya ingin mempercepat. Jadi bagaimana caranya mendelinase juga, kita harus menghilangkan areal-areal di bawah 2 hektar. Caranya begini. Open atribut tabel, kita add fill. Di sini luas. Short integer, double, kemudian oke. Kalkulat geometri, area, kemudian hektar. Nah, di sini dimana banyak sekali daerah yang kurang dari 2 hektar. Kita select by attribute. Ini contohnya dulu ya. Jadi saya kasih simbologi dulu, misalnya grade code, tampilan kemiringan lereng ya. Ini tampilan kemiringan lehernya. Jadi saya akan melakukan delinase areal-areal yang terlalu kecil. Tadi saya pilih open atribut tabel, kemudian select by attribute. Di sini luas kurang dari sama dengan 2 hektar. Kemudian apply. Nah, di sini kemudian pilih di pencarian, kemudian ketik eliminate, kemudian enter. Ini nampil, pilih eliminate data management, di mana dia eliminate data management ini dia akan melakukan wilayah yang kecil akan dihilangkan dan digabungkan dengan areal yang paling dekat. Ini masukkan slope, kita pilih eliminate 1, terus enter, kemudian oke. Di sini kita lihat dulu apakah kurang dari 2 hektar sudah bersih atau belum. Oh, ternyata juga masih banyak. Kita akan melakukan eliminate yang kedua. Sama kayak tadi, select by attribute, kemudian luas kurang dari sama dengan 2 hektar, apply. Kemudian kita carian lagi, eliminate data management, kemudian masukkan eliminate 1, kemudian di sini eliminate 2, save, oke. Nah, sudah. Di sini kita lihat dulu datanya seperti apa, apakah 2 hektar sudah hilang atau belum. Di sini hanya tinggal sedikit. Ini tinggal segini. Sudah, nggak apa-apa, kita hiraukan saja karena hanya tinggal 3, 4, 5, 6. Kalau memang mau dibersihkan halnya seperti tadi, kita pencarian, eliminate data management, kemudian kita melakukan eliminate yang ketiga. Kalau memang harus benar-benar bersih, bagus malah. Udah, kita open atribut tabel. Di sini sudah sangat bersih, dimana kurang dari 2 hektar sudah hilang. Tapi setelah ini kita akan melakukan keterangan, membuat keterangan, dimana tadi yang sudah kita melakukan pengkelasan, create kode sama dengan get unique value 1 itu sama dengan ketika kita mengkelaskan, artinya dia kita tambah add field dulu karena kita akan melakukan keterangan formatnya teks saja dan oke. Di sini kita isi karena grade kode 1 tadi yaitu 0 sampai 5,
kemudian klik OK. Untuk grid kode 2 itu play. Grid kode 2 itu adalah 5-15 dan OK. Untuk 3 itu weight kalkulator 15 sampai 35 25 atau 35. Grid kode 3 itu 45 35. Ya 35. Oke. Kemudian kode 4 itu 35 sampai 45. Nah, 35 sampai 45. Oke, kemudian grid kode 5 itu play. Dia adalah lebih dari 45. Klik dari lebih dari 45, kemudian oke. Sudah terisi semua. Habis itu ketika kita mau melakukan proses, usahakan biru-biru ini kita uncentang terlebih dahulu dengan mengklik di sini. Di sini kita akan melakukan peringkasan di sini agar lebih simpel. Maka kita melakukan dissolve dengan cara geoprocessing, dissolve, eliminate 3, pilih foldernya di sini terus kemiringan lahan. Ntar kita akan melakukan dissolve keterangan, kemudian OK, close, uncentang, open atribut tabel. Nah, ini jadinya 05, 15, 35, 35, 45, 5 sampai 15. Kemudian kita klik 2 kali simbol G, kategoris, keterangan add all values. Di sini kita tata 5 sampai 15 taruh sini, 15, 35. Ini sudah benar. Kemudian kita kasih warna hijau sampai merah ini gradiennya. Kita properties simbol kita kasih 0 aja, kemudian oke. Nah, ini jadinya peta kemiringan lahan Desa Suco Pangepok sudah jadi. Guys, ini areal-arealnya. Yang merah ini menandakan dia lebih dari 45%. Semakin hijau itu dia menandakan kemiringannya yang landai. Terus mari ya, kita setelah ini akan membuat peta jenis tanah. Peta jenis tanah. Masukkan file jenis tanahnya. Aku duwe apa ya? Jenis tanah jenis tanah. Entek jar baterai ini. Jar kurang siji jar jenis tanah jar. Ndi ki folder jar ngali aku. SPT. Ora ya SPT 50k. Aduh. SPT Probolinggo. Kurang tak kopi nih ya. Kali ini kita akan menggunakan jenis tanah nasional karena jenis tanah yang semi detail. Lupa menaruhnya. Udah ae gak ono iki. Oh, iki tanah
Nah, ini gunakan tanah. Wilayah observasi mana batas desa. Batas desa kita taruh atas. Kita akan memotong di sini. Di mana di sini ada jenis tanah andosol dan dekoder coklat. Di bawahnya ada latosol coklat kemerahan berbasis vulkan. Kita akan memotong jenis tanah nasional ini. Jenis tanah nasional ini bukan skala detail, tapi tidak apa-apa karena kita hanya melakukan pencontohan saja. Pencontohan yang penting kita teknisnya benar. Ke prosesi, kemudian pilih klip, masukkan tanah, kemudian batas desa, pilih foldernya, kemudian di sini kalian namai jenis tanah Panduman, desa Panduman, kok Panduman, apa Suco ya? Sebagai pok, antoi, lihat, oke, ini sudah keluar jenis tanah. Nah, kemudian klik 2 kali, kategoris, jenis tanah sudah benar, warnanya saya suka yang kecoklat-coklatan ini, atau values, kemudian oke. Ini merupakan jenis tanah di areal desa Suco Pangepo. Kemudian hasil dari peta penggunaan lahan mana ini, penggunaan lahan Suco Pangepo, kita tarik paling atas. Terus kemiringan lahan kita juga tarik. Ini ada 3 peta yang harus kita ada 3 peta yang membuat dasar kita dalam pembuatan peta satuan lahan. Jadi di sini nanti akan tahu inti dari pembuatan peta kerja. Langsung saja kita dari 3 peta ini akan melakukan proses overlay, di mana overlay ini akan saling menumpang nindihkan antara peta kemiringan lahan, penggunaan lahan, jenis tanah. Jadi dia akan menyeleksi di mana yang mempunyai kesamaan yang sama akan menjadi satu, dan mempunyai perbedaan dia akan membuat garis perbedaan. Karena 3 peta ini akan dijadikan satu. Caranya geoprocessing, intersect. Sebentar saya lihat dulu jenis tanahnya apakah sudah rapi. Ternyata jenis tanahnya masih belum rapi, ini masih sama. Kita lakukan perapian terlebih dahulu. Caranya geoprocessing, dissolve jenis tanah Suco Pangepo, kemudian jenis tanah dissolve dan enter. Oke. Udah, ini kita centang, ada 3 ini sudah. Ini belum di remake ternyata. Berarti ini yang salah, yang benar dissolve penggunaan lahan. Kemiringan lahan ini sudah berarti ada 3 ini yang sudah melakukan pendissolvan atau perapian. Tujuan perapian ini nanti ketika kita melakukan tumbang tindih agar tidak terjadi banyak atribut, meskipun itu hasilnya sama aja, cuman kita bisa memperingkas atribut-atribut itu, hakikatnya sama saja. Geoprocessing, kemudian pilih intersect, masukkan 3 data peta ini, pilih folder overlay, kemudian overlay, klik oke. Ini sudah jadi hasil overlaynya, di mana overlay ini diklik kanan, open atribut tabel. Terlebih dahulu kita pilih ini, ada jenis tanah,
keterangan ini merupakan kemiringan lahan, dan remake ini penggunaan lahan. Yang pertama ingin saya lakukan di sini, saya akan jadi mengoverlaykan. Caranya klik kanan, simbologi kategoris, terus di sini pilih unique values main fill. Pilih yang pertama, kita akan tampilkan jenis tanah, kemudian keterangan ini artinya kemiringan lahan, terus yang satunya kita overlaykan dengan penggunaan lahan yang remake. Kemudian pilih warna, add all values. Di sini terus simbol, properties for all simbol. Di sini saya pilih outline with color, kita pilih 0, kemudian oke. Nah, di sini kita akan sudah mendapatkan SPT-nya. Dimana di sini ada 3 pemukiman yang seharusnya dihilangkan karena pemukiman ini sudah tidak perlu dalam pengambilan sampling. Jadi pemukiman ini akan saya hapus. Caranya kita melakukan edit fitur, start editing, kemudian kita pilih open attribute tabel, di mana data pemukiman ini, kemudian aduh ya Allah, kita pencet kontrol, kemudian klik bawah lah, pemukiman ini akan saya hapus. Caranya pilih silang ini tes. Nah, itu sudah bolong karena pemukiman tidak perlu dilakukan sampling, karena pemukiman tidak mungkin akan dijadikan lahan pertanian. Stop editing, yes. Sudah, habis itu. Nah, ini tujuannya apa? Kita melakukan SPT ketika kita melakukan dasar dalam pengambilan sampel. Dasar pengambilan sampel yang representatif, ketika dia mempunyai kesamaan yang sama, maka harus digolongkan menjadi kesamaan yang sama. Kalau kalian tidak seperti itu, pengambilan sampelnya kemungkinan akan buta, atau semua per 2 hektar harus diambil, semua per 4 hektar harus diambil, dan itu akan membuang-buang tenaga. Karena di sini kita sudah bisa melakukan observasi di awal, melakukan persiapan di awal, di mana dia mempunyai akan menggolong-golongkan dirinya masing-masing ketika mempunyai kesamaan yang sama. Jadi tidak akan memakan banyak sampel. Sebenarnya juga nggak ada gunanya apabila dia mempunyai kesamaan yang sama akan diambil sampel yang banyak. Pada dasarnya dia juga mempunyai sifat yang sama, jadi kita harus mengambil satu saja, tidak usah banyak-banyak membuang-buang waktu. Ini jadi nanti tinggal kalian memberi sampel secara grid atau random, tapi yang paling baik di lahan-lahan miring ini menggunakan random. Silahkan kalian di sini katalog, terus pilih folder mana tadi yang kalian buat simpan tadi. Di sini pilih panduman, klik kanan, new, save file. Saya pilih point, kemudian ini sampel, kemudian koordinatnya pilih WGS saja, enggak apa-apa. Oke. Kemudian overlay ini saya buat warnanya juga agak lebih memberitahu saya. Jadi di sini saya akan menentukan lokasi sampelnya. Klik kanan,
edit fitur, start editing, kemudian create fitur, sampel. Nah, di sini saya akan mengambil sampelnya. Di sini ada 1 2 3 berarti ada 18 sampel, dimana ini katalog tabel. Bentar, sebelum kita melakukan, kita harus melihat datanya terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Caranya kita satukan terlebih dahulu. Apakah ada data yang tempuk dan sebagainya. Di sini kita lihat semak lokal 515, surat ada hujan. Nah, di sini selalu, meskipun di sini sama selautan rimba, tapi di sini ternyata ada perbedaan kemiringan lereng. Jadi kita harus ambil setiap perbedaannya. Di sini sama-sama jenis tanahnya, sama-sama penggunaan lahannya hutan rimba, tapi di sini kemiringan lahannya beraneka ragam. Jadi setiap perbedaan kemiringan lahan kita harus ambil sampel, karena kemiringan lahan membentuk suatu proses alam atau sumbangsih dalam terjadinya pembentukan proses-proses yang ada di alam. Seperti itu kita dasar pengambilan lokasi, pengambilan titik sampelnya. Ini saya kira sudah benar semua. Jadi kita lanjutkan untuk melakukan sampling. Create fitur, sampel, kemudian kita hanya pilih. Semisal ini ada 18 atribut tabel. Di sini saya akan hanya mengambil di sini saja. Ini saja sudah, itu sudah mewakili, karena di areal sini ternyata juga mempunyai kesamaan yang sama. Nah, ini tujuannya pembuatan SPT. Ini ternyata mempunyai sifat kesamaan yang sama. Jadi kita hanya perlu mengambil satu sampel saja. Tidak usah mengulang-ulang suatu hal, kejadian atau kesalahan yang sama. Ini dan rimba ini saya ambil sampelnya di sini saja, satu saja. Kemudian ini saya ambil satu saja, sini saja. Sudah, terus kemudian ini saya ambil misal di sini saja. Nah, ini kita harus mengetahui luasannya. Ternyata di sini ada suatu SPT yang sangat kecil, di mana SPT yang sangat kecil ini apabila kurang dari 2 hektar maka bisa kita hilangkan. Apa kok 2 hektar? Karena kita melakukan atau pembuatan peta skala detail. Jadi suatu ketelitian kita harus di areal 2 hektar. Kalau kita menggunakan sangat detail, kemungkinan kita tidak usah menghapus hal-hal kecil seperti itu. Jadi kita harus melakukan observasi keanekaragaman suatu wilayah. Jadi kita akan memperbarui luasannya ini. Caranya kalkulat geometri, area, kemudian hektar. Oke. Nah, di situ ternyata masih ada 0,0. Jadi kita akan menghapusnya. Klik sini, klik overlay ini, edit fitur terlebih dahulu, start editing, yes, kemudian klik terlebih dahulu, kontrol, sambil dikontrol, ini tidak usah, yang kita pilih yang kurang dari 2 hektar, dimana kurang dari 2 hektar ini kita hapus saja. Caranya kita silang dash.
sebenarnya tidak bagus juga ketika kita melakukan penghapusan seperti itu, karena wilayahnya akan menjadi berlubang. Yang mending yang paling baik itu Ctrl Z lagi, kita lihat ini areal mana. Nah, areal di sini saya akan ikutkan di sini juga. Di sini ternyata sama-sama jenis tanahnya, sama-sama penggunaan lahannya, tetapi di sini ada perbedaan kelereng. Karena ini sangat kecil, maka saya klik, kemudian saya pencet save dan klik ini. Kemudian saya pilih editor, kita merge. Nah, kita pilih yang paling besar dan oke. Nah, jadi datanya hilang, yang 0, tadi menjadi ikut yang paling besar ini. Jadi ikut yang paling dekat. Kemudian ini kita lihat di mana arealnya. Oh, ternyata di sini kita ikutkan yang paling dekat di sini. Ini sama-sama latosolnya, tetapi sama-sama perkebunannya, tapi di sini ada perbedaan kelerengan. Jadi mending kita satukan saja, sama seperti tadi. Editor, kemudian merge, pilih yang paling besar, oke. Nah, sudah. Kemudian ada lagi enggak yang 0? Oh, ini ada. Kita klik 2 kali di sini. Saya ikutkan sini. Editor, merge, pilih yang besar. Oke. Sudah tidak ada lagi ternyata. Kemudian kita editor, save edit, editor, save edit, stop editing. Kita perbarui luasannya, kalkulat geometri, hektar. Oke, jadi di sini sudah tidak ada lagi di mana dia kurang dari 2 hektar. Jadi kita lanjutkan lagi untuk pengambilan lokasi sampelnya, di mana tadi sudah sampai wilayah 3 sudah, 5 sudah, 7 sudah, 12 belum. Kita edit features, sampel, edit feature, start editing. Kita pilih create feature, sampel, kemudian kita taruh lokasi sampel kita, terserah di mana sampel itu ketika kalian taruh bisa dijangkau atau sangat mudah dijangkau. Dan jadi tidak kita dalam mengambil lokasi sampelnya itu tidak kesusahan atau tidak kerepotan seperti itu. Kemudian kita lanjut di peta 17 kita taruh sini, semisal 19 kita taruh sini, 13 kita taruh sini, 14 taruh sini, 13 taruh sini, 18 kita taruh sini, 20 taruh sini, 10 taruh sini, 14 dimana 14 saya taruh sini, 1 saya taruh sini. Seperti itu. Jadi jangan asal-asalan seperti saya, karena saya ini hanya mencontohkan saja. Silahkan nanti untuk pengambilan lokasi sampel kalian pilih daerah yang mudah dijangkau. Yang penting kalian tahu apa gunanya. Ini hanya diambil satu saja. Karena dalam hal ini sudah. Dan editor, stop editing. Yes, nah, di sini lokasi sampelnya. Silakan open atribut tabel. Kemudian ini sudah 16, sudah benar. Dan 16. Kita harus memperbarui ini. Values, oke. Dan pilih add field. Kemudian kita koordinat X atau longitude. Kita pilih teks. Oke. Klik kanan, kalkulat geometri, X koordinat, dijret min
degrees minute second dan pilih oke. Add field, kita pilih Y, text, oke, kemudian klik kanan, calculate geometry, Y coordinate of point. Oke, jadi inilah lokasi sampel kita, koordinatnya. Ini sudah jadi, lokasi sampel sudah jadi. Saya beri tanda merah, ini sampel-sampelnya yang harus kalian ambil ketika kita mau melakukan observasi di lapang. Ini sudah jadi peta satuan lahan. Yang putih-putih ini jangan lupa ini pemukiman karena harus dibuang. Karena pemukiman tidak perlu dia sampling. Sekarang kita sudah di tahap terakhir yaitu layout. Kemudian fill, pilih fill, back and print stop. Silakan pilih kertasnya. Mau letter A3, A4, A5, saya contohkan di sini A4 saja. Saya pilih landscape, scale map element, silahkan centang, kemudian oke. Kita layout view, beri batas setiap pojok kanan kiri atas agar memudahkan kita dalam menata atau melakukan finishing dalam hal layout ini, menyajikan. Garis ini sangat membantu dalam hal merapikan. Ini silahkan kalian kalau belum ada menu layout seperti ini, silahkan ini centang layout ini. Nah, ini untuk melakukan, ketika diklik akan kembali ke tengah seperti semula. Ini kurang salah. Ini kurang satu des. Sudah. Kemudian zoomnya, zoom petanya, dan tangan ini untuk menggeser-geser. Kemudian kita beri nama judul petanya. Kemudian misal teks, silahkan kalau belum aktif tabnya diaktifkan. Draw, ini teksnya diklik, kemudian di sini diberi keterangan peta satuan lahan. Koma desa Panduman. Enter. Hah? Sudah saja. Oh iya ya, desa Suco ya. Kok Panduman terus lek. Suco Pangepo. Dan klik OK. Pilih tulisannya, terserah kalian. Misal saya pilih ini. Dan saya bold, saya besarkan menjadi 24. Saya sudah acara sini, ini pada. Dah, kemudian ini nanti insert, kemudian scale text nggak terlalu perlu, arah mata angin, oke. Kemudian insert, terus scale bar. Di sini properties, karena di sini masih mils, kita ubah meter atau kilometer karena ini satuan yang selalu digunakan di Indonesia tercinta. Kemudian silahkan atur sesuai keinginannya menggunakan keyboard. Dengan menekan shift maka arah yang kita hasilkan akan lebih halus. Kemudian kita group, kita mau taruh di mana terserah kalian sesuai dengan keinginannya masing-masing.
karena kita membuat peta kerja, bukan membuat peta standar nasional. Kemudian kita perlu keterangan, insert, legend. Di sini kita perlu sampel dengan overlay. Next, overlay kita sini. Next, finish. Ini hasil overlaynya, kita cantumkan di sini. Kemudian photographic, ungroup, saya delete. Ini saya ubah overlaynya itu jenis tanah, koma, kemiringan lahan, koma, dan penggunaan lahan. Dan klik OK. Setelah itu ini diubah keterangan, klik OK, dan ini saya ungroup untuk mengganti namanya. Ini lokasi pengambilan sampel, dan sampel. Kemudian klik OK. Setelah itu kita lakukan plotan seperti ini, kita group, kita agak bawahin, dan kita akan ngeblok semua. Kita melakukan group. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian ini kurang grid. Nah, kita properties, kemudian grid, new grid, ini UTM, measure grid, ini derajat menit second. Kita menggunakan UTM saja. Kemudian apply. Nah, di sini saya tidak ingin angka di belakang koma ini masih ada, yang silver, terus yang atas ini juga masih ada. Saya ingin membuangnya, jadi saya lakukan properties, kemudian pilih lens. Ini saya akan membuang juga. Downloads, label saya pilih top, ini pengen hilang. Kemudian ada properties. Ini saya pengen number format, ini saya buat 0 agar angka di belakang koma juga hilang. Oke. Kemudian access, kita top dihilangkan, buat 4 aja biar tidak terlalu panjang ini. Kemudian labelnya saya offsetkan menjadi 4 saja. Pilih OK, dan sudah jadi. Kemudian kita buat batas di luarnya, dan batas daunnya ini properties, fill color buat no, ini paling hitam. Oke. Inilah jadi sudah peta kerja kita. Kemudian kita akan melakukan export map menggunakan PDF, karena PDF ini nanti akan dibuka di Avenza Map. Avenza Map ini akan mendukung kita di lapang tanpa menggunakan GPS, dimana dengan Avenza Map ini nanti kita akan bisa melakukan atau menjemput titik-titik yang sudah kita tentukan. Jadi kita akan secara otomatis diarahkan ke titik-titik lokasi sampling kita. Dengan syarat di sini export map georeference information kita harus centang. Apabila tidak centang, maka referensi yang ada di referensi itu artinya di mana di setiap pergerakan atau di setiap gambar ini ada angkanya atau ada suatu koordinat namanya. Jadi kita itu kalau diberi arah kita akan mungkin banyak tersesat, tapi ketika kita diberi koordinat pasti akan tetap di suatu titik tersebut, pasti akan ketemu, tidak akan berubah-ubah arahnya kalau koordinat. Kemudian kita pilih peta pengambilan lokasi sampel.
kasih sampel, kemudian kita 300. Oke, kemudian save. Saya juga akan melakukan save di JPEG nya, export map. Ini saya JPEG nya, dibuat lampiran proposal. Saya ubah di sini SPT SPL Suco Panepok, enter. Saya lihat di sini Safri SPL Suco Panepok ini sudah jadi. Baik, di sini dulu, ini lokasi sampelnya, lokasi penelitiannya, ini sudah jadi. Kita tutup dulu. Untuk pembelajaran lebih lanjut tentang pengambilan lokasi sampel ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.